Ibunya langsung lari tuh, kayak ada suara orang lari, dibuka pintunya. Loh, Anang, ya Allah nak, akhirnya kamu pulang. Tadi itu ibu takut ada yang takut pintu tapi nggak ada orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu Nocturnal. Selamat malam, kembali lagi di cerita malam ini. Cerita malam ini. Mendatangkan kembali Mbah Nocha seperti biasa. Iya. Dengan ribuan ceritanya yang belum terjamah oleh masyarakat luar sana. Jadi sebenarnya sih tadi ada narasumber yang belum jelas bisa apa enggaknya gitu ya Mbak Dit. Ya kita kan kalau udah emergensi gini paling manggilnya kalau nggak Mbah Nocha adalah beberapa gitu. Nah tadi ditanya, Cak mau cerita nggak? Mau, ya udah kan. Mau cerita yang mana nih gitu, mau cerita yang mana? Kata dia, orang mah bingung milih cerita karena nggak ada lagi ceritanya. Ini dia bingung milih cerita karena kebanyakan. Karena kebanyakan. Nah terus tadi aku bilang kan, yang belum diceritain di mana-mana Cak. Kalau nggak yang dulu-dulu juga pernah diceritain juga apa-apa. Nah, langsung dia ngirim 6 Mbak. Ini 7 ya, 6 cerita. Ini Mbak Dita pilih aja yang menurut Mbak Dita menarik. Pertama, cincin yang bisa bikin menghilang. Oke. 6 cerita tuh. Yang mana yang terakhir? Sama yang pertama. Sama yang cincin yang bisa ngilang. Cincin yang bisa ngilang. Gimana Mbah Nocha kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik-baik aja. Kalian semua gimana nih? Alhamdulillah. Dan pada malam ini biasanya kan kalau narsum cowok sama Mas Linggar, cuman Mas Linggar itu ada schedule bikin monolog malam ini, jadi sama Mbak Dita aja. Dan mudah-mudahan sekarang kan backgroundnya Nocha ini ada pemandangan yang agak-agak kosong gitu, mudah-mudahan tidak ada sesuatu apapun di belakang sana ya. Tapi kalau kalian lihat boleh lah. Ada penampakan. Kalau kalian lihat tulis aja di kolom komentar. Terus barangkali ada yang nemplok di kaca gini. Emang itu kaca ya? Tahu aja kucing. Kaca kan? Kaca. Oh, pintu kaca gitu ya? Iya, jendela. Oh, pintu, bukan jendela. Pintu. Oh. Oke. Pintu geser. Oke, berarti yang cincin, Cak, yang cincin. Oke, kalau gitu kita langsung dengarkan saja cerita dari Mbah Nocha di cerita malam ini. Langsung ya. Yuk. Oke. Jadi kebetulan banget kedua cerita ini berasal dari daerah yang berdekatan lah. Jadi yang satu itu yang cincin misterius itu, cincin yang bisa bikin hilang itu kejadiannya di Kota Batu, Malang. Ya. Sedangkan yang satunya itu masih di deket-deketnya Malang, kayaknya masih masuk Kabupaten Malang deh, atau Purwosari, daerah Purwosari namanya. Purwodadi sama sih, Purwosari. Ini di Jawa Timur ya, bukan Purwodadi yang Jawa Tengah ya. Oke. Nah, jadi yang pertama yang cincin ya itu ceritanya aku dapetin dari almarhum adik sepupu kakekku lah, pokoknya jauh, jadi agak jauh lah. Cuma dulu sempat cerita ke bapak cerita ke aku gitu. Jadi karena ini beliau waktu itu masih muda tanpa mengurangi rasa hormat, jadi kita panggil aja lah, sebut aja namanya Anang gitu ya, sebut aja. Jadi waktu itu kejadiannya sekitaran tahun 80-an. Waktu itu beliau masih belum nikah, masih muda, dan dia tinggal di Kota Batu gitu. Dan waktu itu Kota Batu masih sepi ya, belum terkenal oleh wisatanya gitu waktu itu. Ya masih terkenal sama perkebunan apel, perkebunan jeruk gitu. Nah, beliau ini punya hobi nongkrong tiap malam di satu tempat, namanya itu Bo itu kayak pembatas jembatan tapi yang beton gitu, yang kotak biasanya. Jadi yang bukan yang pipa panjang itu, yang kotak. Nah, dia suka nongkrong di situ, main gitar, main kartu, main catur di situ sama temen-temennya. Nah,
satu malam itu dia mau nongkrong kan, tapi karena dia biasanya tuh nongkrongnya malam kan, jam 9, jam 10 gitu sampai malam, sampai dini hari gitu kan. Itu dia udah bosen dari agak awal, dia datangnya duluan, jam 8-an tuh udah datang. Dan di situ dia sendirian gitu. Dia cuma bawa gitar gitu. Dia sendirian, dia bosen, dia main gitar, satu lagu, dua lagu, sampai bosen, ganti lagu lagi gitu kan. Terus karena teman-temannya tuh nggak pada datang nih, nggak datang. Nah, di satu titik dia tuh ngeliat ada seorang ibu-ibu gitu dari kejauhan jalan mendekat ke dia. Ada satu hal aneh yang dia notice sama ibu-ibu ini, yaitu tingginya lebih dari 2 meter. Waduh. Nah, tapi dia ngeliat kayak si ibu-ibu ini jalannya juga jalan kayak orang jalan, kayak napak gitu, terlihatnya napak. Terus dan ibu-ibu ini kelihatan kayak lagi nyari-nyari sesuatu gitu, kayak bingung gitu, lihat jalannya bingung gitu, sambil toleh kiri kanan gitu kan, sambil nyari-nyari gitu, dan nggak kelihatan nggak nemuin apapun gitu yang dicari gitu. Karena dia bosen kan, nggak cuma main gitar doang, akhirnya dia samperin tuh ibunya, dideketin, nanyain, ibu nyari apa? Ada yang bisa dibantu nggak gitu? Nah, si ibu ini singkat cerita ibu ini minta tolong gitu kan, dia minta tolong buat nyariin suaminya gitu. Jadi ternyata si ibu ini hamil, posisinya hamil, perutnya gede, dan ibu ini bilang, saya tuh saat ini juga tuh mau melahirkan. Nah, saya ingin suami saya ada buat menyaksikan proses kelahirannya gitu. Nah, terus bingung kan, loh. Terus tadi ibu nyari suaminya, terus kan si Anang nanyain lagi ke ibu itu, Bu, suaminya kayak gimana sih bentuknya, orangnya kayak gimana gitu kan, siapa namanya, orangnya kayak gimana gitu. Saya mau bantu cari ini, biasanya orangnya di mana gitu kan. Terus si ibu ini bilang, suami saya itu kayak saya, biasanya dia ada di tempat pernikahan, tempat hajatan. Nah, terus ibu itu tiba-tiba langsung ngelepas cincin yang dari tangannya, dikasihin ke si Anang. Mas, pakai ini aja. Nanti kalau suami saya lihat cincin itu, pasti tahu gak, saya itu dikasih saya. Itu saya nyuruh Mas. Gitu. Tanpa sempat nanya lebih lanjut, si Anang langsung pergi aja gitu, langsung nyariin ke arah hajatan itu yang ada di situ. Gitu. Nah, kebetulan waktu itu lagi weekend dengan tanggal yang baik, jadi ada beberapa acara pernikahan di kampung itu, walaupun agak jauh ya, beda-beda gang gitu. Jadi Anang nyariin lah satu gang pertama gitu kan. Dan di gang pertama dia nemu ada acara pernikahan. Di situ si Anang masuk, dia langsung manggil lah, halo di sini ada nggak yang istrinya lagi hamil, lagi mau melahirkan, ini cari istrinya gitu kan. Dia heboh nyariin, tapi orang di seluruh acara pernikahan itu nggak ada yang gubris dia sama sekali. Dia kayak diabaikan gitu aja gitu. Dia sampai sempat kayak nggak nepuk punggung orang sih, tapi dia kayak gini ke orang lain, dan orang itu nggak ngeliat dia gitu kan. Tapi dia kayak, ini orang ngapain sih gitu, kok kayak gini sih gitu kan. Terus dia, karena dia di situ kan nggak nemuin siapa-siapa nih yang mungkin itu suaminya si ibu itu. Nah, si Anang ini kan tadi dikasih ciri-ciri suami saya seperti saya gitu kan. Si Anang mikirnya suaminya tuh setinggi ibu itu gitu, tinggi besar gitu pikirnya. Jadi dia nyari orang yang tinggi besar di situ, nggak nemu, ya udah dia lanjut ke tempat lainnya gitu. Tempat kedua sama, dia teriak-teriak manggil, ada yang istrinya lagi hamil nggak? Gitu. Nggak ada respon. Dia juga kayak diabaikan gitu sepenuhnya. Akhirnya dia pindah ke acara pernikahan ketiga, ke tenda yang ketiga gitu kan, di gang yang lain gitu. Dia masuk, nah dia tuh belum sempat teriak, dia noleh kan ke sekitaran, nyapu ke seluruh arah lah. Dia masuk, dia nyapu tuh ke seluruh ruangan kan, nyariin yang kira-kira tinggi besar seperti si ibu itu. Nah, di antara orang-orang di situ ada satu orang yang aneh gitu di situ. Pertama, orang ini juga tinggi besar, satu. Kedua, orang ini tuh pakai baju serba hitam, padahal di nikahan kan nggak mungkin lah ada orang pakai baju serba hitam di nikahan gitu kan. Baju serba hitam ini juga bukan kayak baju yang bagus gitu, bajunya jelek kayak baju petani, yang nggak ada kancingnya gitu.
baju aneh gitu, baju hitam kayak baju dukun gitu loh. Iya. Hitam-hitam Bajunya gitu. Ato ya. Ya, yang nggak ada kancingnya, yang hitam-hitam. Dia nggak pakai baju, Atonya baju Ipin Ipin. gitu pokoknya. Dan di situ keanehan ketiga, orangnya itu bawa karung goni besar, dan orang itu, si bapak-bapak ini lagi ngambilin makanan yang disajiin di meja. Jadi kayak dikasih ada jajanan apapun, itu jajanannya diambil, dimasukin karung. Jajanan lainnya diambil, masukin karung, gitu. Tapi anehnya orang-orang lain di situ tuh nggak keganggu, kayak biasa aja gitu. Nggak ada yang peduli sama dia. Nah, di situ dia langsung teriak, Pak, gitu kan, manggilin dulu gitu kan. Nah, si orang ini noleh kan, yang gede tinggi besar ini, baju hitam tadi itu noleh. Terus tiba-tiba dia tuh langsung jatuhin karung goninya, terus dia lari gitu, lari mendekat. Tapi larinya tuh kayak orang yang mau nangkep gitu, kayak mau nyergap gitu, kayak mau nyerang. Nah, terus karena apa ya, takut di tackle ya sama si orang besar ini, si Anang ini langsung angkat tangannya buat stop gitu kan, jangan gitu kan. Nah, waktu tangannya gini, termasuk cincin yang dia pakai kan kelihatan tuh. Nah, si bapaknya langsung berhenti gitu, depannya dia berhenti, nggak jadi nergap dia. Terus bapaknya tanya, dapat dari mana kamu cincin itu? Terus si Anang jelasin, iya Pak, saya tadi ketemu sama istri bapak. Istri bapak itu lagi mau melahirkan saat ini juga. Saya dimintain tolong nyari bapak, makanya saya dibawa cincin ini. Terus bapak itu langsung, oh betul gitu. Jadi saya pergi dulu lagi sekarang. Dia langsung pergi gitu aja. Si Anang ditinggal gitu sendirian. Okay. Nah, Anang ini agak bingung ya lah, nggak ada terima kasihnya, nggak ada apa-apanya lah gitu. Langsung pergi aja, main pergi aja gitu. Yaudah dia keluar dari tempat itu, gitu. Dia keluar dari tempat itu, dia balik ke tempat dia nongkrong di box tadi. Dia yaudah nongkrong lagi di situ, main gitar lagi. Dia lupa kalau dia masih pegang cincinnya tadi, masih dipakai cincinnya dari ibu tadi tuh. Dia main gitar lagi, dan itu kan karena Radan dia udah keliling-keliling tuh. Nah, sekarang udah jam 9 malam. Jadi teman-temannya tuh dari kejauhan datang lagi jalan rame-rame. Jadi nah, dia kan seneng nih, akhirnya teman-teman tuh datang nih. Dia main gitarnya, ya udah asik-asik aja main gitar. Begitu udah agak deket, dia tuh lihat teman-temannya kok kayak berhenti, bingung, terus lari putar balik langsung lari ketakutan gitu, teriak. Terus dia mikir lah, ini teman-teman ngapain sih? Terus dia nolak nggak ada apa-apa di belakang, nggak ada siapa-siapa gitu kan, ngapain gitu. Akhirnya ya udahlah, dia asikin lagi main gitar lagi sendirian sampai jam 10 malam, 11 malam. Dia sekarang benar-benar bosen gitu kan. Ini teman-teman nggak balik semua, nggak ada yang balik, nggak ada yang apa. Udahlah pulang aja lah, pulang. Ya dia pulang. Dia pulang ke rumahnya, bawa gitarnya. Sampai rumah-rumah gitar harus ditaruh depan sebelahnya pintu. Dia ketok pintu kan, tok. Nah, nggak lama ibunya keluar. Waktu itu dia emang nggak, si Ana ini emang nggak teriak-teriak sih. Yang pertama kali dia nggak teriak-teriak, cuma ketok doang. Nggak lama ibunya buka pintu. Belum sempet Anang ini masuk, pintunya tutup lagi. Oke. Gitu. Terus Anang kaget loh, kok ditutup sih? Dia ketok lagi gitu kan. Nggak lama dia buka lagi, dan Anang belum masuk ditutup lagi gitu kan. Terus Anang kesel kan, terus dia teriak-teriak, Bu, aku nih Anang mau masuk gitu. Bukain pintu tuh. Sambil ketok-ketok lagi. Ibunya malah bilang teriak di dalam, pergi, jangan ganggu aku. Anak ini bingung lah. Ini ibu ngapain kok nggak ngebolehin aku ganggu keluarga aku gitu kan. Ya udah, akhirnya Anang balik lagi ke tempat nongkrongnya lagi, ke book lagi, nungguin temennya lagi, siapa tahu balik gitu. Tunggu lagi jam 12 malam, jam 1 nggak ada yang balik gitu kan. Akhirnya dia benar-benar capek sekarang, mau tidur lah, udah capek mau tidur. Terus dia baru lihat tuh, dia pakai cincinnya tadi gitu kan. Tuh, aku masih pakai cincinnya tadi ternyata. Ini gimana ya? Maksudnya dia tuh mikir, ini barang berharga nggak sih? Ini kan cincin nih. Terus orangnya ini tadi, yang bapaknya juga nggak minta cincinnya balik, ibunya juga nggak kesini. Gitu. Terus dia akhirnya iseng, cincin itu dilepas, disembunyiin di belakang booknya tadi. Jadi di tempat-tempat yang kelihatan itu di belakang book, di semak-semak itu di rumput. Di situ ditutupin batu. Tujuannya biar kalau nanti suatu waktu ketemu ibu itu, dia tahu di situ. Gitu. Dia nggak berani nyimpen. Maksudnya takutnya dikira nyolong apa gimana gitu kan, bawa cincinnya orang lain gitu. Terus dia pulang.
Dia bilang ketok-ketok lagi ke pintu, sambil teriak-teriak lagi kan. Dia pulang, tutup pintu, dia teriak-teriak, bu bukain pintunya, ini Anang mau pulang. Nah, ibunya langsung lari tuh, kayak ada suara orang lari, dibuka pintunya, loh Anang, ya Allah nak, akhirnya kamu pulang. Tadi itu ibu takut ada yang ketuk pintu tapi nggak ada orangnya. Ash. Nah terus Anang ini bilang, lah tadi itu aku yang ketuk bu. Nah, terus ibunya bilang, nggak ada, kamu tuh nggak ngetuk pintu. Tadi itu ibu buka pintu, nggak ada siapa-siapa. Ibu tutup pintunya, ada yang ketuk-ketuk. Ibu buka lagi, nggak ada orang lagi. Nah, situ ya udah Anang kayak mikir, kok bisa sih gitu kan. Begitupun besoknya tuh waktu dia ketemu teman-temannya, dia cerita, semalam kamu kebuk nggak? Semalam tuh kita takutan tahu. Kita tuh lihat gitarnya tuh lagi terbang-terbang sendiri gitu. Wah, cier. Nah di situ Anang baru sadar kalau ternyata waktu itu dia tuh nggak kelihatan sama manusia. Gitu. Okay. Nah saat itu juga dia kepikiran kalau ternyata mungkin cincin ini nih yang bikin gue hilang gitu kan. Akhirnya dia nyari tuh cincinnya lagi, dibuka tuh tempat dia sembunyiin batunya, diangkat, cincinnya nggak ada, hilang. Itu cerita pertama. Tapi ada tambahan ya soal cerita pertama ini tentang yang tadi bapak-bapak yang nyolongin makanan di nikahan. Oke, tambahannya tadi apa Cak? Oke. Yang suka di kondangan ya. Ya tambahan lagi ya. Tadi itu ada yang kelupaan, yaitu si bapak-bapak tadi nih yang di acara kondangan di nikahan yang ngambilin makanannya acara pernikahan itu. Itu tuh waktu itu ya kita tahu sampai sekarang nggak tahu sekarang tuh masih hidup saya atau enggak. Jadi kadang-kadang kita tuh kalau di nikahan kan sering ngerasa tuh kayak ini makanannya cepet amat sih habisnya gitu kan. Oke. Kayak baru dikeluarin udah habis lagi. Nah itu kepercayaannya orang sana waktu itu tuh diambil hantu gitu. Oh. Makanya makanan di kondangan cepet habis gitu. Jadi menurutku itu jadi kayak manifestasi ketakutannya orang-orang lah gitu. Yeah. Bentuknya yang ngomongin makanan orang-orang gitulah gitu. Tapi mungkin ada yang seperti itu, tapi mungkin juga itu cuma manifestasi orang-orang aja, takutnya kayak gitu akhirnya muncul hantu seperti itulah. Menurutku gitu sih. Oke, itu menarik juga tuh. Wah, ini cerita. Tapi itu si cincin itu tuh ada batunya nggak ya di tengahnya? Nah bagian itu nggak tahu sih, pokoknya poinnya cincin gitu. Cincin. Karena aku pernah dengar cerita mirip-mirip kayak gitu, dan itu yang ngalamin simbahku sendiri, simbah kakung gitu ya, tapi bukan simbah kandung sih ya, sama kayak Noca ya. Ya zaman dulu kan saudara gitu kan banyak kan ya. Yeah. Ada saudaranya simbah gitulah. Tapi kurang tahu juga dia dapat dari mana. Kalau orang zaman dulu kan emang suka cari ilmu gitu ya. Terus dia dapat batu, tapi bukan cincin, batu. Jadi kalau batu itu nanti diselipin, kalau dulu kan masih pakai ikat itu, selipin ke ikatnya, nanti dia ngilang, nggak kelihatan. Tapi kalau batunya diambil, nanti dia bisa kelihatan lagi, gitu. Jadi ya itulah kelebihan dia sampai ya karena orang-orang udah pada tahu, jadi bukan sesuatu yang wah lagi gitu kan. Sampai pada akhirnya si Mbah ini itu kok pergi nggak pulang-pulang, dan akhirnya sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi nggak ketahuan, maksudnya meninggal atau apa gitu nggak? Iya, nggak ketahuan sampai sekarang. Gitu dia di mana, ngilang gitu aja. Waduh. Itu ngeri sih. Makanya mungkin kemungkinan itu cincin kalau dipakai terus mungkin akan dampaknya bisa sama kali ya. Mungkin ya, jadi buat seterusnya. Jadi kayak menjadi bagian dari tubuh itu sendiri gitu. Ngeblend gitu ya. Ngeblend. Hanya aku juga pernah dengar ada cerita lain juga sih, ini serupa juga. Cuma dia tuh ini ceritanya tuh dia di acara wayang kalau nggak salah. Nah terus dia tuh tiba-tiba dikasih
jadi ada ibu-ibu rambut panjang gitu, rambutnya dipotong sendiri sama si ibu-ibu itu, terus diikat bentuk cincin, ditaruh di jarinya si mas-mas ini gitu. Nah sama efeknya, dia ngilang gitu. Saat itu juga dia mau beli apapun di acara itu nggak ada yang lihat dia gitu. Sampai akhirnya dia sadar kalau itu mungkin gara-gara cincin rambut ini dilepas, dia bisa lihat ponsel lagi, yang dibuang hilang. Iya. Oh, ada yang mirip ya? Ya. Hilangnya itu. Jadi kalau cincinnya itu dibuang, hilang. Nah ini karena si batu nggak dibuang, jadi hilang seorang-orangnya gitu kali ya? Nah mungkin nggak dipakai terus. Jadi kayak mungkin kayak apa ya? Kayak kita kalau di apa ya, di cerita-cerita horor yang orang-orang masuk ke alam gaib itu kan, kayak dikasih timer tuh, dikasih pada waktu nih, waktu segini kayak tentunya kayak di Keramat lah, itu kan sampai pagi, kalau nggak bisa ninggalin hutan ini, nggak bisa pindah sepenuhnya. Nah, mungkin ada batas waktu pemakaiannya. Kalau dipakai sampai jam segini nggak dilepas-lepas, ya mungkin kamu nggak bisa lepas selamanya. Itu bakal nempel selamanya, kamu bakal hilang selamanya. Gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Sebenarnya mekanismenya sih sama kayak cerita Mas R ya, yang dari Mas Linggar itu ya. Maksudnya kelamaan di sana mungkin ya. Jadi ketika proses dia nggak kelihatan ini kan dia pindah alam. Jadi apa ya? Cuman kalau di cerita Nocha ini tadi si rentang waktunya masih sama gitu. Maksudnya ketika dia main gitar kan, temannya datang, ketuk pintu, ibunya buka gitu ya. Jadi kayak mungkin dia masih di antara kedua dunia ini gitu loh. Jadi dia ada di kedua dunianya sekaligus. Nah jadi kalau dia takutnya mungkin kalau kelamaan make, dia bakal pindah sepenuhnya gitu. Iya benar. Emang benar. Kasus mbahku itu. Iya. Mungkin itu. Bener Ca, agak menjelimet ya. Maksudnya jadi lebih banyak pertanyaan yang muncul di benak gitu. Pertama, kita langsung masuk pembahasan aja kali ya. Pertama, ini yang bikin penasaran, ini orang yang ngilmu atau emang hantu gitu. Tapi kalau orang, maksudnya ciri-cirinya itu kan aneh ya. Ciri-ciri anehnya dia tinggi 2 meter tapi napak gitu. Jadi antara ini hantu apa orang ngilmu sih gitu loh. Maksudnya kalau misalnya dia emang orang, bisa aja kan karena dia ngilmu jadi kelihatannya tinggi gitu. Tapi kalau misalnya dia bukan orang, ya apa manifestasi si Anang ini tadi ya lihat hantu tinggi gitu. Cuman dia bisa ngasih benda ke manusia gitu loh. Iya, ngasih benda fisik kan. Nah, kalau dikira-kira sih kayaknya sebenarnya benda itu nggak berwujud fisik ya, fisik gitu. Jadi yang tahu itu adalah sebuah cincin tuh ya Anang ini aja gitu. Iya kan? Jadi menurutku bisa jadi itu bentuknya mungkin ya bukan cincin gitu. Sama kayak konsep uang di dunia mereka kan, kalau di sini uang, di sana daun misalkan, terus kayak di sini emas, di sana kunyit gitu kan. Jadi mungkin itu juga ada konsep berbeda gitu di dunia mereka. Mungkin itu kayak tadi tuh yang aku kasih contoh ya, itu rambut, mungkin tuh rambut atau bagian tubuhnya mereka dipakai ke manusia lihatnya tuh jin atau apa gitu kan, suatu benda yang berbeda gitu. Nah karena dia memakai kayaknya dulu kan aku pernah cerita apa itu, kayaknya di tempat lain juga pernah cerita yang di ketemu nenek penjual kacang tuh kalau masalah dulu di Alas Purwo itu. Sama kan waktu itu kan nemuin batu-batuan kayak permata gitu kan, kayak emas gitu. Situ kan bapakku waktu itu kan bilang ada quote sih dari bapakku, itu kan emas itu kan bukan didapat dari hal yang nyata nih, itu bukan benda asli gitu loh. Takutnya kalau dibawa ya mungkin kita bakal kebawa gitu. Jadi yang biarinlah yang gaib sama yang gaib, yang nyata sama yang nyata gitu kan. Gitu. Jadi mungkin tadi itu sama kayaknya kasusnya kalau kita mau bawa benda-benda yang nggak seharusnya
ada di dunia nyata, mungkin kita bakal kebawa ke dunia yang bukan dunia kita gitu. Iya. Cuman yang bikin penasaran lagi, Ya, kalau kan, misalnya tadi analoginya daun gitu ya, biasanya kan kalau hantu bayar nih, banyak kasusnya misalnya kayak ojol gitu ya, bayar pakai uang tiba-tiba, atau tukang dagang bayar pakai uang tiba-tiba ketika hantunya udah hilang, uangnya jadi daun gitu. Itu kan ada benda fisiknya ya. Nah ini kan kemungkinan antara sebenarnya cincin itu bisa jadi sebuah daun panjang yang dilingkarin atau apa gitu, daun lah gitu ya. Kalau rambut kan ini kalau dari hantu nggak mungkin ada ininya ya. Ya bisa aja sih, karena kan ada yang pernah menemukan rambut kunti gitu ya. Banyaklah kemungkinannya. Cuman kayaknya kalau di kasus ini perkiraan sotoynya tuh nggak ada bentuk aslinya deh gitu. Karena kan pas dia cari di belakang batu itu, yang dia tempat dia umpetin hilang aja gitu kan ya. Kalau misalnya emang bentuknya ada daun yang berbentuk cincin gitu kan, mungkin dia jadi sadar, oh ternyata kemarin yang gue pakai bukan cincin loh, ini tuh kayak daun aja digituin gitu. Wah gitu. Mungkin juga misalkan dia kan itu kan dia itu nggak kelihatan waktu dia pakai cincinnya kan. Mungkin aja kalau akan taruh di gitarnya atau ditaruh di kantong, mungkin dia bisa tahu tuh jadinya bentuk fisiknya apa gitu mungkin. Ya betul. Kan dia nggak pakai secara langsung kan, berarti kan itu nggak menjadi bagian tubuhnya gitu kan, yang di kantong atau di tas gitu kan. Iya. Wirita ada pertanyaan? Tapi kalian pernah dengar nggak sih cerita-cerita tentang orang yang mencari benda pusaka atau apalah yang benda-benda bertuah gitu, yang mana kalau mereka itu tidak cocok dengan manusianya, misalkan itu bukan barang Mas Pian, tapi Mas Pian berusaha ngedapatin itu dengan segala cara gitu. Pas Mas Pian simpan, itu barang tiba-tiba hilang. Pernah dengar. Bisa jadi juga seperti itu karena memang bukan miliknya, jadi dia balik sendiri. Bukan miliknya, ya itu yang menariknya. Bukan miliknya, tapi itu dipercayakan kepada si Anang ini tadi oleh si pemiliknya gitu kan. Karena anaknya tidak menerima, akhirnya barang itu kembali lagi. Mungkin berbeda cerita kalau si barang itu tadi disimpan sama si Anang, mungkin bisa beda cerita. Mungkin gitu sih. Iya. Terus kita pindah ke ini. Kita pindah ke acara hajatan ini ya. Sebenarnya di acara hajatannya juga tadi ceritanya Nocha udah ngasihin ketika dia teriak, nggak ada yang ini ya respon gitu ya. Respon. Udah dapetin di situ. Ini aneh nih, mungkin dia jadi nggak kelihatan, jadi invisible gitu. Terus yang anehnya lagi sosok si suaminya ini, yang tadi masih nerka-nerka ini mereka berdua nih sepasang suami istri yang ngilmukan gitu, atau karena dia ngambil makanan. Terus kalau misalnya balik ke tambahannya Nocha tadi yang legenda makanannya cepat habis gitu ya, yang manifestasi ketakutan orang itu, kan mereka kalau ngambil itu nggak fisik si makanannya gitu loh, ya kan? Paling saripati makanannya yang diambil, nanti makanannya entah jadi hambar atau apa. Cuman kan kalau warga ngelihatnya makanannya cepet habis. Ini nih fitnah lagi nih, fitnah ke demit ini. Kesian nih, difitnah mulu jadinya. Iya. Makanya itu lebih setuju kalau itu jin ya, bukan hantu ya. Iya. Jin. Tapi menurut aku masih merasa kalau itu jin dalam. Tapi kenapa kok dia melakukan itu? Menurut aku ya tadi itu manifestasi takutnya manusia sama jin itu diserap terus dipakai jadi kegiatannya dia gitu. Ya kan? Ada yang kayak gitu. Sebenarnya kan menurut aku tuh sampai saat ini sih aku masih percaya jin-jin itu sebenarnya ngelihat kita takutnya sama apa, terus dia ngewujudin apa yang kita takutkan gitu. Iya. Ya kan? Buat bikin kita takut atau kita salah paham gitu kan, bikin fitnah lah istilahnya kan. Iya. Kayak gitu. Hanya kan akhirnya kita jadi kayak sering fitnah kan, wah ini pasti gak rajin ini, atau kok cepet habis aku bikin acara kok, padahal ini stokku sudah pas nih buat ratusan orang gitu. Kok ini habis gitu kan, dia jadi ada, padahal itu mungkin ya orangnya aja yang
pada rakus kan, siapa tahu ya ambil banyak gitu kan, masuk kantong sendiri, siapa tahu dibawa pulang. Bener. Itu jadinya Tupperware gitu kan. jadinya ini ya, jadinya penyakit kan, penyakit hati, dengki jadinya kan. Iya. Jadi makanan mereka, satu makanan mereka, kedua mereka berhasil bikin manusia dengki gitu. Ya, Iya. itu seperti itu. Mungkin itu kayak gitu bentuknya. Jadi kayak perwujudannya aja, dan itu terbukti, kayak ditunjukkan gitu loh, kasih tahu jadinya gitu. Iya. Cuman keren aja gitu sih. Premis dia ketemu ibu-ibu posisinya hamil, tolong cariin suami saya, dikasih cincinnya, terus ke undangan ya, ke hajatan, ternyata setelah hajatan ketiga ketemu yang sosoknya aneh gitu loh, kayak udah disetting banget gitu, hari itu tuh dia harus melakukan itu gitu. Dan maksudnya dia sebenarnya bisa aja kan nggak bantuin si ibu-ibu itu, dia bisa aja mau, tapi entah kenapa kayak emang setting dia harus nerima ini gitu. Dan ibu itu harusnya bisa cari sendiri kan harusnya. Nah, satu itu. Soalnya kan ternyata nikahan ada cuma 3 tuh. Apa susahnya sih buat datengin satu-satu, kan pasti bisa. Terus apa dia nggak punya tetangga gitu kan, kalau itu orang berani. Ya kan? Tapi kenapa kok lewatnya lewat situ? Padahal itu kan waktu itu jalannya sepi. Tadi aku lupa bilang kalau kondisi jalannya sepi banget, nggak ada orang lewat sama sekali karena di ada perkampungan gitu dulu. Jam 7 emang udah sepi gitu loh, udah sepi banget, ada orang lewat. Iya. Dan dia jalan lewat spesifik lewat jalan itu, yang mana jalan itu jalan sepi. Jadi kalau nggak salah itu jalan itu lurus dikit dari tempat blok itu, nyebar jembatan tuh kuburan. Batas desa lah sama desa berikutnya kan. Kuburan kan biasanya di desa kan, kuburan tuh batas desa sama desa lain. Nah jadi ibu-ibu itu berarti kan datang dari arah kuburan, dari arah desa lain gitu loh. Dia datang ke situ, nyebrang desa buat nyariin suaminya, kok nggak minta tolong tetangganya satu desa gitu loh. Iya. Kayak gitu, banyak banget keanehannya gitu. Benar. Nikahan ketiga, tapi dia minta tolong orang lain buat tempat ketiga itu gitu loh. Satu orang doang lagi yang tolong kan, yang dikasih ini cuma dia doang. Iya sih. Kayak udah di stage aja, emang udah ditakdirkan untuk mengalami itu gitu loh. Tapi jangan ini jebakan biar si anak masuk ke dunia situ. Itu, baru aku mau ngomong. Itu teori berikutnya. Itu jangan-jangan. Karena kalau ditarik garis benang merahnya gitu ya kan, everything happen for a reason gitu ya. Iya. Ya ibu ini lagi jalan cari mangsa, kebetulan Anang ini lagi dibuk sendiri main gitar, mangsa nih gitu kan. Sebenarnya simpelnya gitu kali dia. Ya mau ngajak makhluk yang kasat mata jadi tak kasat mata. Kayaknya premisnya sesimpel itu kalau kita tarik garis benang merah dari ceritanya gitu ya. Karena ujuk-ujuk aja gitu dia lagi gitar-gitaran, terus tiba-tiba ada ibu-ibu gitu. Apa tujuan ibu-ibu ini apa gitu? Kalau cari suami doang, kenapa nggak sendiri gitu loh? Bener. Keluarganya. Kayaknya kalau dia si ibu-ibu ini kayak cuma iseng kebetulan lihat si Anang, terus nggak disuruh jadi mangsa nih. Kayaknya nggak sesimpel itu juga Mas Bian, karena dia mau melahirkan terus suaminya juga langsung lari, berarti kan memang dia benar-benar hamil dan benar-benar mau melahirkan. Kemungkinan berikutnya memang ini settingan. Atau jangan-jangan si ibu-ibu ini juga sama kayak si bapak-bapak Surya, sosoknya cuma satu. Gila. Another plot twist. Oh man, gila, itu merinding banget, bener. Iya. Tapi kalau ngelihat dari respon si cowoknya sih, kalau settingan emang actingnya keren banget sih gitu, ya kan? Karena dia pas ngelihat kaget tuh langsung nyamperin gitu. Ketika di stop ngelihat cincin, dia langsung oke, ini orang ternyata bisa ngelihat gue gara-gara cincin ini nih, ada hubungannya sama istri gue gitu kan. Makanya dia langsung nanya kenapa gitu. Makanya antara ini orang ilmu atau emang jin gitu ya, yang emang mau ngajak ke alam sana gitu. Gila, keren banget ya. Open ending banget ini ceritanya. Kalau itu
beneran terjadi, sebenarnya apa sih tujuan mereka itu suka bawa manusia untuk ke alam mereka ya? Karena kan kejadian nggak cuma 1-2 cerita, ini kan banyak cerita, tapi kebanyakan kayak anak ya dibawa oleh gombel dan kayak gitu-gitu, dipindah alam lah, buat apa gitu? Kalau wewe gombel kan dia ada motifnya mbak. Kalau wewe gombel ya, emang motifnya jelas gitu. Kalau wewe gombel. Kalau cerita-cerita yang lain kayak misalnya ngajak orang yang di gunung kesasar gitu, terus yang kayak gini-gini sih, kayaknya mungkin mereka ada downline gitu ya, banyak-banyakan gitu. Siapa yang paling banyak? Atau modelnya sama kayak ini ya, kayak orang Indonesia gitu ya. Gimana? Yang tertarik sama orang luar biar anaknya blasteran gitu. Terus akhirnya gimana caranya menarik, gimana caranya biar bule-bule bisa tertarik sama gitar, saya dibawa ke sini biar anaknya cakep. Itu kan ada kasusnya juga mbak. Maksudnya makin kemana-mana. Kita kan pernah dengar mereka itu sebenarnya pengen punya keturunan dari manusia karena manusia itu makhluk sempurna kan. Kita pernah dengar itu kalau nggak salah dulu dari zaman nama sebelumnya kan. Karena manusia itu makhluk sempurna, jadi mereka pengen punya keturunan dari manusia gitu. Gila keren. Ada lagi. Ada ceritanya yang udah kejadian. Iya benar kan. Beberapa kejadiannya. Ini ada bukan teori ya, ada hal yang ganjil lagi. Yang kalau misalnya yang dia pakai itu beneran cincin yang bentuknya solid gitu ya. Kenapa gitar nggak hilang? Gitarnya melayang kan tadi. Menurutku karena bukan bagian tubuh. Kayak pakaian tuh kan kita pakai karena bagian dari tubuh gitu kan. Toris itu jadi bagian tubuh kita. Kalau gitar tuh kan satu benda lain yang kita pegang gitu. Oke, pertanyaannya kalau si cincin ini hanya dipegang nggak dipakai, itu dia ngilang nggak ya? Nah, ya kan? Itu salah satu hal yang perlu dipertanyakan gitu. Iya. Hilang nggak sih kalau cuma dipegang doang gitu? Kalau dipakai, apakah hanya dipakai hilang atau selama itu ada tersentuh kulit kita hilang juga gitu? Cuma menurutku sih dari logikanya karena gitarnya nggak hilang, berarti karena tidak terpakai oleh tubuh gitu. Gitarnya kan dipegang oleh tubuh, tidak ada bagian tubuh kita yang terlilit atau tertutupi oleh gitar itu gitu. Oke. Apa ada pertanyaan? Oke, apa mbak? Jadi nggak dipakai. Kalau ininya dipakai. Ketika si anak tadi pulang, ketuk-ketuk pintu, terus dia manggil ibunya, Bu, ini anak mau pulang. Itu ibunya dengar suaranya anak nggak? Yang waktu masih pakai cincin nggak dengar. Makanya dia buka pintu, ada apa-apa, terus dia sampai waktu dia ketuk-ketuk yang terakhir kali yang teriak kan, dia langsung teriak, jangan ganggu keluarga saya gitu kan. Kalau dia dengar suara anaknya, dia mungkin harusnya nyari, loh Anang, kamu di mana? Kok ibu nggak sadar kamu? Iya nggak sih? Iya benar. Tapi tadi perasaan pas cerita yang ketiga kalinya dia denger ya? Iya nggak sih? Apa Noca kelupaan? Suara ketuk-ketuknya doang. Ketuknya doang. Iya, jadi si anak kan si ibu ngerespon suara ketokannya doang. Karena dia nggak dibukain pintu, cuma teriak dari dalam jangan keluarga saya gitu. Tapi nggak spesifik kayak addressing Anang gitu loh. Kalau dia dengar, loh Anang itu jangan mainin pintu kan gitu kan bisa. Iya. Kan jangan ngeprank saya kan gitu istilahnya. Ya itu bikin ceritanya makin legit karena pas di undangan tadi kan dia teriak-teriak juga tapi nggak ada yang respon. Kalau misalnya dia pas pulang dia, ibu ini Anang mau masuk, ibunya denger, emang aneh. Iya. Berarti waktu dia main gitar tadi senar-senarnya juga gerak sendiri juga. Kalau gitar kayaknya mengeluarkan suara. Greng gitu kan. Suaranya bunyi mungkin. Okay. Kalau menurut mungkin aku itu juga sih yang bikin temannya tuh mikir itu Anang gitu loh, karena dari denger kan desa kan pasti gelap tuh kalau malam-malam. Jadi makanya teman-teman Anang tuh lihat dari jauh teman-temannya ada,
Tapi temen-temennya tuh nggak lihat Anang ada gitu. Tapi dia temennya santai aja awalnya. Mungkin dia dengar suaranya doang, suara gitar. Dipikir Anang, mereka semakin mendekat, deket. Karena nggak Anang, cuma gitarnya doang, nggak ada Anangnya, mereka lari gitu. Karena awalnya mungkin ya tuh ada bentuk orang apa enggak gitu, karena jadi jauh. Benar. Logikanya kan mungkin tubuh kita misalnya pakai baju hitam, di jauh nggak kelihatan banget gitu kan. Tapi gitar kan warnanya coklat tuh, harusnya dari jauh lebih terlihat warnanya. Iya. Oke. Kayak gitu. Legit sih ceritanya, mantep banget ini. Pemikiran aku aja ya, pemikiran sotonya aku aja. Jadi dia kan tadi sempat bertanya-tanya kenapa kok dia harus mengalami itu gitu ya. Iya. Dan kenapa gitarnya terlihat sementara dia tidak. Mungkin itu memang disetting demikian supaya si Anang ini menyadari bahwa cincin itu punya kemampuan istimewa. Dan diharapkan dia jadi kayak, wah keren ya cincin ini, wah bisa nih aku pakai. Dan akhirnya cincin itu disimpan sama dia dan digunakan sama dia. Make sense. Bisa jadi. Cuman dianya udah ketakutan duluan kan karena ibunya nggak mau bukain pintu, jadinya udah simpen aja dah. Iya. Aduh, rumah lebih baik katanya daripada bisa ngilang. Balik lagi. Tapi menarik ya. Balik lagi ini tidak hanya kepikiran sama orang Indonesia gitu. Karena di Harry Potter itu J.K. Rowling punya jubah yang bikin Harry Potternya jadi nggak kelihatan. Dan tapi jubah ini dia bentuknya ada ya Cak ya. Cuman ketika dipakai langsung jadi hilang gitu. Iya. Ya cuman dia kepikiran juga berarti emang di sana sebenarnya ada juga kali gitu. Masa sih itu juga terjadi gitu di luar sana. Mungkin dengan bentuk yang berbeda gitu kan. Ya kali dia riset ke Malang kan. J.K. Rowling datang ke Malang nih. Riset, ada kejadian ini nih, boleh kita jadiin novel. Iya. Jadi ini berarti bukan kejadian di sini aja, mungkin di luar juga ada kejadian seperti ini. Iya. Jadi kenapa pertamanya si bapak ini kira-kira aja ya kita pakai spekulasi sotoy aja. Si bapak ini pas pertama ngelihat kayak mau nangkep itu kenapa ya? Sedangkan kalau si ibu ini kan tadi dengan sukarela dia ngasihin si cincinnya gitu. Agak aneh itu. Karena ketakutan ya? Mungkin karena dia belum lihat cincinnya itu. Mungkin. Ya mungkin ketahuan kan maksudnya dia tuh ngambilin makanannya nikahan terus nggak ada yang notice sama dia gitu, jadi biasa aja. Terus tiba-tiba ada yang lihat gitu loh. Benar. Loh, bapak kan dia noleh juga loh. Orang ini bisa lihat gua gitu kan. Iya. Ketahuan dong buat itu. Mungkin ya. Tapi nggak tahu sih benar pastinya atau gimana ya. Jadi sebelum dihakimi masa dia nyelamatin yang satu ini dulu gitu kali ya. Mungkin saja. Aneh juga ya. Ya mungkin dia jadi ngerasanya, oh ini ada orang yang bisa nih gitu kali ya. Tiba-tiba kok gue kelihatan gitu. Ada orang yang bisa nih, bahaya mungkin dia juga. Mungkin dia ditangkap gitu kan. Dia pikir tuh dukun kali yang mau nangkep dia jadi peliharaan or something. Iya. Mungkin. Berarti itu banyak sekali. Teori yang paling legitnya adalah dia adalah manifestasi orang-orang yang mikir kalau kalau makanan cepat habis itu diambil hantu gitu ya. Jadi dia melakukan aktivitas itu. Cuman balik lagi, biasanya kan mereka melakukan aktivitas itu untuk menakuti ya. Nah ini kalau nggak ada yang lihat harusnya chill-chill aja gitu, orang nggak akan tahu juga. Itu aneh sih. Karena biar bikin fitnah atau bikin mengubah persepsinya orang-orang yang ada kan. Jadi makin percaya ya. Ya. Benar. Oke, keren. Asik. Orang kalau hajatan nikahan kayak gitu ada upacara-upacaranya nggak sih sebelumnya, misalkan ngasih, kalau orang zaman dulu mungkin ngasih sajian atau apa biar makanannya tetap enak. Ya. Biasanya kayak gitu kan biasanya. Lagi di desa-desa kan. Tapi nggak tahu juga ya yang ini seperti apa gitu.
biasanya sih kalau di Betawi aku dulu ya waktu SMP itu kalau nikahan itu pasti izin sama leluhur yang udah meninggal. Izin dulu misalnya si mempelai wanitanya ini kakek atau neneknya atau buyutnya itu udah meninggal tapi kuburannya di sekitaran situ itu harus izin dulu. Soalnya kan aku pernah cerita dulu ya yang temanku yang teman sebaya aku gitu lagi main tiba-tiba di tengah-tengah acara pernikahan itu dia kesurupan yang katanya itu adalah sosok buyutnya dia marah-marah. Kenapa nggak ada yang bilang katanya gitu. Kan seringnya kayak pernah dengar cerita tuh ya yang kayak makanan cepet basi gitu-gitu kan. Ya kalau itu berarti ada yang ngambil saripatinya kan bisa. Ada yang atau yang nggak suka gitu lah ngirimin sesuatu gitu. Iya makanya kalau misalkan ada upacara kayak gitu mungkin dari ketiga orang yang hajatan tadi ada salah satu yang dia tuh nggak kasih yang nggak bikin upacara dulu makanya datangnya ke hajatan untuk memberi untuk kasih tahu manusia ini loh kalau jadi kamu harus tetap ngasih aku kayak sesembahan gitu sesajen gitu biar hajatanmu berjalan mungkin gitu. Jadi. Jadi short movie juga keren cukup sih. Ya? Cukup banget keren. Sudah dikupas tuntas. Walaupun ya itu dia sekarang kan CMI itu biarlah misteri tetap menjadi misteri. Cuman kalau misalnya tebakan kitanya masuk akal kenapa tidak gitu kan? Kalau menurut kalian cerita kali ini ya teori apa yang ada di kepala kalian tentang cerita kali ini gitu. Kita bermain teori saja. Yaudah segitu aja cerita malam ini. Kami pamit, bye bye.